Halo teman-teman, kembali lagi bersama gua Yunepto di sini. Ya, di video kali ini gua akan bahas sebuah project NFT game lagi. Ya, berarti hari ini ada dua project NFT game yang gue bahas di tanggal 25 ini ya. Tadi pagi itu, ya itulah teman-teman udah nonton lah ya videonya. Nah, kali ini gua akan bahas sebuah NFT game yang dibangun di jaringan Polygon. Dan kenapa gue bahas project NFT game ini? Yang pertama adalah ini endorse ya, ini endorse. Jadi gue kasih tahu dulu ini endorse. Yang kedua adalah kenapa gue menerima endorse ini karena timnya ini tuh sudah KYC dan juga sudah doxit ya, dan dari Korea kalau nggak salah. Nah, kenapa doxit? Karena dia ini ternyata kalau teman-teman pernah nonton video gue yang dulu, yang The Mars Metaverse ya, yang ticker token itu MRST yang sampai saat ini tuh dia masih bisa kita mining aplikasinya dan dia pengen bikin metaverse chain. Nantinya teman-teman bisa cek aja video gue yang sebelumnya ini, nanti linknya akan gue taruh di deskripsi ya. Waktu itu juga lumayan rame ternyata yang suka dengan project Meta Mars ini, atau Mars Metaverse ini ya. Nah, project yang akan gue bahas ini namanya Aqua Farm ya. Jadi si Aqua Farm ini tuh ternyata satu tim mereka. Satu tim, satu kantor ya. Jadi mereka ini menambah tim waktu itu buat bikin satu project NFT game namanya Aqua Farm. Kayak gitu. Nah, namun seperti biasa, sebelum lebih lanjut lebih dalam pembahasan untuk Aqua Farm ini, perlu gue ingatkan disclaimer on bahwa investasi cryptocurrency atau mata uang digital merupakan sebuah investasi yang bersifat fluktuatif dan berisiko tinggi. Jadi tolong kalian wajib namanya do your own research. Oke ya? Nah, kalau teman-teman buka websitenya yaitu playaquafarm.io. Di sini sebenarnya websitenya simple banget, dia cuma ada satu lembar ya, literally satu lembar. Ini karakternya cukup lucu, cukup unyu ya. Dia naik kayak di atas paus gitulah. Sisanya sih paling subscribe, newsteller dan lain-lain. Nah, kalau teman-teman pengen baca lebih rinci, kita klik aja bagian white paper. Ya, ini untuk pembacaan informasi proyeknya lebih rinci. Nah, di sini gue udah buka white papernya ya. Di sini light papernya masih versi 1.0, jadi masih yang lama. Belum diupdate, kita lihat dulu. Di sini ada beberapa table of content. Jadi isi white papernya itu adalah tentang visi mereka, apa itu Aqua Farm, apa itu Aqua Farm Universe, terus areanya berfokus pada apa? Dia berfokus pada NFT dan juga growth dan berbagai tipenya. Habis itu ada Guardian, Yield Farming, Farm, dan lain-lain. Nah, kita tinggal lihat satu persatu aja. Di sini kita bagian About Us-nya dulu. Nah, di sini mereka mempercayai bahwa mereka bisa membuat game NFT play to earn ya, play to earn game yang seru tentu saja dan juga bisa membawa era pay to win ya ke arah yang lebih seru lagi gitu loh ya. Kurang lebih seperti itulah visi mereka lah ya. Nah, di sini juga ada beberapa berbagai objek ya untuk mereka berfokus pada membangun namanya ekosistem atau game yang memang ditujukan untuk play for fun juga. Jadi nggak cuma sekedar kita main game buat nyari duit, tapi kita main game pun juga ada serunya, ada happy-nya, ya. Nah, di sini untuk Aqua Farm ini gamenya bertipe mobile games atau teman-teman nantinya bisa main di Android maupun iOS, tapi juga bisa dimainkan di PC ya atau di komputer. Dan ini gamenya bersifat adventure RPG ya, game yang dibangun di atas blockchain layer 2 yaitu Polygon. Nah, nantinya player itu bisa melakukan navigasi ke dalam lautan ya di dunia Aqua World, di mana nantinya teman-teman bisa em, apa ya melakukan eksplorasi gitu loh. Ya, adventure kan. Jadi eksplorasi ke berbagai tempat-tempat yang bisa teman-teman jelajahi lalu menemukan musuh ataupun player lainnya. Nah, teman-teman nantinya bisa bertarung ya dengan berbagai mode adventure maupun quest ya, dan teman-teman nantinya bisa karakternya itu tambah kuat gitu loh. Ya, teman-teman bisa upgrade karakternya, bisa menyelesaikan berbagai misi baik yang susah maupun yang mudah. Habis itu dia juga ada namanya dungeons atau ya dungeons itu semacam kayak tempat khusus lah ya. Teman-teman bisa mendapatkan banyak reward di sana. Lalu Aqua Farm ini terinspirasi dari play to earn game pioner ya seperti Axie Infinity dan juga berbagai populer anime game lainnya seperti Pokemon. Ya, mereka ingin membangun dan juga apa ya, memberikan game yang bisa hidupnya itu tahan lama gitu, lasting game ibaratnya. Dan juga memberikan sustainable token economic. Nah, nantinya player itu bisa mendapatkan
Podo atau Power of Deep Ocean. Jadi nama token itu adalah Podo, Power of Deep Ocean, token yang akan digunakan untuk farm dan juga stake untuk mendapatkan AES gitu loh, Earn Array Shard kayak gitu ya. Jadi teman-teman staking Podo dapat AES nantinya. Dan token AES ini bisa digunakan untuk membeli array NFT dan juga Guardian NFT yang akan membantu teman-teman di dalam gameplaynya atau di dalam gamenya. Nah, ini untuk podonya atau Power of Deep Ocean ya. Di sini ada ceritanya tentang universe-nya. Di sini cerita mereka dimulai di Aqua World, di mana mereka akan menciptakan magical creatures atau dunia sihir lah ibaratnya, maupun monster-monster atau segala jenis makhluk ajaib ibaratnya gitu. Nanti sama manusia itu hidup berdampingan dalam damai. Nah, ini ceritanya ya. Di bawah perlindungannya dan bimbingan dari pohon dunia mistis, tetapi suatu hari ada monster penyerbu dari dunia lain tiba di Aqua World. Penjelajah iri pada dunia yang begitu diberkahi dan subur, mulai merusak dan menjarah ke dunianya si Aqua World tersebut. Jadi ini kayak kalau di film-film sih kayak serang alien ke bumi buat ambil sumber dayanya lah ya, kurang lebih seperti itu. Nah, memberkati Podo dari Aqua World kembali ke dunia asal mereka yang tandus dan sunyi. Nah, terus saat ini monster menjara Podo, ya, lautan Aqua World yang subur menjadi sunyi sepi. Lalu World Tree mengorbankan AES atau sumber kekuatannya untuk menciptakan penghalang raksasa untuk melindungi Aqua World dari penjajah, tetapi seiring berjalannya waktu penghalang mulai melemah dan lebih lemah. Dengan bantuan Are, peri laut dan penjaga, sang legendaris, makhluk dan pelindung lautan, umat manusia memutuskan untuk memulai petualangannya untuk melawan monster dan mengambil kembali Podo untuk memulihkan kedamaian dunia Aqua. Ya, jadi kurang lebih ceritanya seperti itulah. Nah, nantinya ketika di dalam gamenya, ya, tadi kan gue udah sebut beberapa kali namanya Are ya, atau R. Nah, ini Are ini bisa dibilang adalah karakter di dalam gamenya gitu loh. Jadi dia mirip kayak Pokemon. Kalau teman-teman pernah main game Pokemon di Nintendo atau di kayak contoh Pokemon Blue gitu lah ya. Kita kan di awal tuh disuruh dipilih salah satu dari 3 Pokemon. Nah, kurang lebih nanti kayak gitu. Ya, teman-teman bisa memilih salah satu dari 4 area yang sudah disediakan, yaitu ada Toga, Linae, Pep, dan juga Rumi gitu loh. Nah, apa itu are? Are ini bisa dibilang adalah peri laut yang lahir dari buah pohon yang tumbuh di tengah Aqua World. Are hidup di dunia mikro disebut oasis di belakang Guardians dan juga pelindung laut. Mereka bertumbuh bersama dengan pemain yang memilikinya. Pada awalnya, semua pemain akan memulai petualang dunia Aqua mereka dengan area dasar. Area dasar bukan tipe NFT, jadi dia bukan NFT ya, teman-teman nggak bisa perdagangkan atau dijual ke marketplace atau dikirim ke player lain. Nah, setelah pemain mendapatkan token AES yang cukup, mereka kemudian dapat menggunakan token AES mereka untuk mendapatkan area tipe NFT ya dari pohon dunia yang dapat tumbuh untuk membantu mereka dengan perjalanan di dungeon yang lebih sulit. Jadi intinya gini, jadi teman-teman nanti pertama kali main itu free to play ya, nggak harus beli NFT, nggak harus beli token. Teman-teman nanti pilih salah satu di antara keempat ini. Contoh misalnya gue pilih Linae ya, kayak gitu. Nah, kalau gue pengen dapat NFT yang lebih bagus atau pengen karakter gue lebih bagus, maka gue harus beli atau ngumpulin AS token gitu loh. AS token yang gue gacha buat dapat NFT yang punya rarity lebih tinggi kayak gitu. Nah, contoh NFT-nya seperti apa? Contohnya seperti ini. Nanti misalnya teman-teman gacha, dapatnya itu Linae atau Toga. Yang hijau ini Toga ya. Nanti mereka ini tiap gacha itu punya 6 bagian kombinasi yang berbeda, di mana bagiannya ini ada kayak kacamata, bagian atas, bagian sayap, celana, terus tube, sama glove. Kalau Linae sih ada dress, color, top, pen, tato, bag, dan pokoknya beda-beda gitu loh. Tiap keempat NFT itu punya 6 bagian yang berbeda-beda lah. Ya, di mana tiap bagian itu punya rarity-nya masing-masing yang tentu saja punya status yang berbeda-beda. Nantinya teman-teman bisa meminting atau dapetin NFT-nya itu dari 4 tipe itu dengan total 11 juta kombinasi yang berbeda. Ya, jadi ada 11 juta kombinasi yang berbeda. Nah, habis itu mereka juga punya sistem elemen, karena teman-teman kalau lihat tadi kan warnanya beda-beda ya. Jadi itu mereka ada 4 tipe elemen, yaitu Lina itu S, Toga itu Wave,
Pep itu ground atau tanah, sedangkan Rumi itu magma atau lahar lah ya, lahar api. Nah, di sini mereka juga bisa dinaikkan levelnya. Jadi untuk pertama kali teman-teman dapat arenya itu grade-nya level 1. Kalau teman-teman pengen level up, teman-teman butuh namanya Podo Token, di mana Podo Token teman-teman gunakan untuk membeli Evolution Stone. Kayak gitu, baru teman-teman bisa naikin. Nah, fungsi naikin level buat apa kok? Jadi nantinya mereka ada namanya class, ya, class atau rarity. Jadi dia ada 4 rarity, normal, rare, epic, dan legend. Untuk menaikkan kelasnya ini, teman-teman harus gabungkan dua array yang sama, rarity-nya sama jenis, menjadi satu array yang baru, rarity-nya. Contoh, gue punya dua toga misalnya ya. Gue punya dua toga normal, dua-duanya ini gue harus naikin dulu ke level 30. Jadi toga 1 level 30, toga 2 level 30. Setelah itu, gue gabungkan class up menjadi satu toga rare level 1. Nanti kalau gue mau naikin ke epic, ya berarti gue butuh dua toga rare level 30 buat jadi satu toga epic. Ya, kurang lebih seperti itu sistem level up dan juga class up-nya. Oke, nah habis itu ada namanya Guardian. Kalau area itu yang tadi ya, yang 4 itu. Nah, Guardian ini adalah kayak land berjalan atau rumah berjalan lah, ya. Jadi bentuknya itu paus, di mana di atas paus ini ada pulau, ya. Pulau ini tempat tinggal si arenya atau tempat tinggal NFT teman-teman, kayak gitu. Nah, di paus ini teman-teman bisa gunakan untuk berbagai hal. Seperti apa? Seperti untuk yield farming atau staking, exploring atau melakukan eksplorasi di lautan, habis itu mencari dungeon dan juga meningkatkan followers. Habis itu di pulaunya, teman-teman bisa dekorasi, ya, dekorasi oasis. Jadi pulau ini namanya oasis, sebutannya oasis. Teman-teman bisa dekorasi oasisnya, bikin item. Habis itu teman-teman juga bisa mancing, gitu loh. Nanti teman-teman bisa dapat podo token. Nah, si Guardian ini juga bisa dinaikkan levelnya menggunakan AS token dan juga Evolution Stone. Semakin tinggi Guardian level, semakin tinggi teman-teman bisa eksplorasi lebih jauh, menemukan monster-monster yang lebih susah, yang bisa memberikan reward lebih banyak. Ya, kurang lebih seperti itu. Nah, nanti kurang lebih eksplorasi seperti ini. Jadi nanti ada petanya, mapnya, kotak-kotak. Teman-teman tinggal jalan aja, tinggal eksplorasi gitu loh, untuk menemukan dungeon-dungeon atau musuh-musuh baru. Nah, untuk battle-nya seperti apa? Battle-nya kurang lebih seperti ini ya, gambarannya. Ini belum ada videonya, jadi ini hanya screenshot aja. Nanti battle-nya kurang lebih seperti ini. Nah, boss monsternya atau musuhnya, ini adalah area teman-teman. Ya, oke? Nah, next kita ke gameplaynya. Nah, ini nanti kayak gue bilang ya, di atas di atas Guardian ada pulau. Pulau ini ada oasis. Nah, nanti teman-teman bisa membangun oasisnya teman-teman gitu loh. Di oasis ini teman-teman bisa bikin berbagai alat atau crafting lah. Bisa bikin kursi, pagar, dan lain-lain untuk melakukan dekorasi. Semakin bagus dekorasi teman-teman, semakin banyak teman-teman crafting, semakin banyak podo token yang teman-teman dapatkan. Seperti itu, kayak bonus lah. Nah, untuk sistem play to earn-nya, teman-teman bisa dapetin namanya AS token. Ya, AS token ini teman-teman bisa dapetin dari menyelesaikan unknown dungeon atau goa ya. Habis itu bisa mendapatkan dari treasure box dan juga staking podo. Ya, jadi teman-teman nanti dapat podo dari dungeon battle, PvP arena, dekorasi oasis, mancing, draw and grow rare array, complete in-game quest, dan lain-lain. Teman-teman bisa dapat namanya AS token, kayak gitu. Nah, habis itu juga ada marketplace, teman-teman bisa menjual NFT ya, yang teman-teman dapatkan. Jadi teman-teman gacha dapat NFT teman-teman bisa jual. Atau kalau teman-teman nggak pengen jual, nggak pengen main gamenya, tapi pengen tetap bisa dapat tokennya atau rewardnya, nah teman-teman bisa sewakan atau rent ya. Nah, untuk tokenomiknya, di sini kan dia punya dua token ya, yang satu AS token dan juga Podo token. Untuk Podo token sifatnya infinite supply atau nggak punya maksimal supply, tapi mereka punya sistem untuk mengontrol supply-nya. Nah, untuk sistemnya gue nggak tahu seperti apa. Lalu untuk yang kedua yaitu AS token, ini adalah token utamanya. Dia punya 1 miliar token ya supply-nya. Di mana pembagiannya adalah play to earn. Ini di unlock butuh waktu 3 tahun untuk cair semua. Staking 30%, unlock 3 tahun. NFT minting 5% di unlock 3 tahun. Team 25% unlock 2 tahun. Advisor partner 10% unlock 1 tahun. Liquidity supply 5% marketing. Liquidity supply dan marketing ya itu 5%. Private sale 2%, unlock 1 tahun. Pre-sale
3% untuk 1 tahun. Ya. Nah, untuk roadmap-nya ini masih panjang ya. Jadi sebenarnya project-nya si Aquafarm ini tuh dari kemarin dari beberapa bulan lalu tuh udah ada, dan mereka memang belum ada rencana jual token dalam waktu dekat karena white paper-nya pun belum dikeluarkan. Mereka baru keluarin white paper-nya aja. Sama mereka jual beberapa NFT sih. Nah, untuk gamenya mereka lagi development, jadi mereka fokus dulu kembangin gamenya sampai benar-benar udah jadi. Ketika gamenya sudah jadi, mereka baru buka namanya IDO dan juga IEO. Jadi mereka baru jual token itu nanti setelah teaser ya atau gameplaynya udah keluar, sama game itu udah dikit lagi mau selesai. Nah, ketika udah mereka selesai, baru mereka jual token. Nanti kita bisa dapat VIP akses ke whitelist, VIP ke close beta, marketplace, sama Aquafarm official launch. Itu di akhir. Jadi ini tujuan dari roadmapnya mereka. Kapan keluar kita nggak tahu. Jadi teman-teman bisa join ke sosial media mereka di Discord. Ya, mereka ada sosial media di Discord paling ramai itu 10.000 member. Habis itu di Telegram ini 1.300 member. Ya, jadi teman-teman mendingan join Discord-nya aja. Kayak gitu. Nah, untuk Twitternya, ini teman-teman bisa follow ya, dia udah di angka 9.581 dan ini di-follow oleh The Mars yang kayak tadi gue bilang ya, karena timnya sama gitu. Jadi mereka bisa dibilang memang kerjasama ya. Jadi teman-teman tinggal follow aja, terus lihat di sini banyak banget event-event yang mereka berikan ya. Kemarin itu juga mereka udah keluarin NFT-nya, tapi ini NFT kayak semacam bendera gitu ya. Ini Banner of Commander. Ini cuma dibikin sedikit banget dan ini di jaringan Polygon ya. Belum ada yang jual sih, floor price-nya masih nol. Ya di sini ada 88 item, udah dimiliki oleh 37. Oke, nah habis itu mereka juga lagi ada event di Gleam-nya. Ini whitelist untuk mendapatkan area NFT Cell Mystery Egg. Jadi kalau teman-teman pengen beli telurnya, beli NFT arenya, teman-teman bisa join Gleam-nya, ya, dapatin whitelist-nya. Atau teman-teman yang suka whitelist hunter, pengen jual WL, boleh banget nih. Teman-teman coba dapatin WL-nya, dijual ke orang lain itu bisa. Ya, NFT-nya dijual ke orang lain seperti itu. Ya, gampang ikutnya tinggal klik aja, link Gleam-nya ada di deskripsi video. Habis itu teman-teman tinggal selesaikan aja beberapa misi di sini kayak follow Twitter, retweet Twitter, join Telegramnya dan lain-lain. Ya, kayak gini kan ini gampang nih, kita tinggal follow aja. Habis itu kita klik, harusnya sih dia udah centang nih. Nah, kayak gini ya. Jadi beres, gampang banget buat ikutannya. Oke, paling sampai sini aja video tentang Aqua Farm ini. Semoga membantu dan memberikan informasi buat teman-teman yang suka nyari NFT game early. Apalagi ya ini sudah KYC dan juga doxit dari tim The Mars, jadi harusnya sih cukup aman ya. Kemungkinan terjadi rug pull atau scam harusnya kecil sekali. Tapi baik lagi tetap Dior ya, baik lagi Dior dan juga NFA. Oke, thank you sudah nonton video ini. Sampai full, kita ketemu lagi di next video. Sampai jumpa dan terima kasih. Bye-bye.